Selamat datang di News Flash Campus bersama saya Nabila Zalfa. Hari ini kami akan membahas mengenai kasus yang sangat menyita perhatian publik, yaitu sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan dua brand kecantikan ternama dan menempuh jalur hukum yang cukup panjang, mulai dari Medan, Surabaya, hingga Mahkamah Agung. Awal mulanya, MS Glow mengklaim bahwa mereka lebih dulu mendaftarkan merek dagang dan merasa PS Glow meniru produk mereka, baik dari fonetik maupun visual. Namun PS Glow merasa juga memiliki hak atas nama tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan menyimak laporan langsung dari reporter kami, Salwa Fitri Nurfadilah, yang sedang berada di lokasi untuk mewawancarai perwakilan dari kedua belah pihak. Baik, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Salwa Fitri. Saya di sini sudah di lokasi di mana pihak MS Glow melakukan gugatan pertamanya di Pengadilan Niaga Medan. Dan di sini saya akan mengupas tuntas dan mewawancarai pihak dari MS Glow sendiri. Baik, di sini saya sudah bersama pihak dari MS Glow. Bisa diperkenalkan dengan siapa saya berbicara? Baik, nama saya Alfatina sebagai perwakilan hukum dari MS Glow. Bisa diceritakan bagaimana kronologinya Anda mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Medan? Jadi pertama kali itu kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan itu pada tanggal 15 Maret 2022. Kenapa kami mengajukan gugatan itu untuk pertama kali? Karena kami merasa bahwa dari PS Glow ini memiliki kemiripan gitu dengan produk kami, baik dari segi fonetik maupun dari segi visual. Dan apabila ini terus berlanjut, itu berpotensi akan merugikan, akan menyisihkan publik dan juga tentu saja merugikan kami gitu kan, yang sudah lebih dulu dikenal luas oleh masyarakat. Dan berdasarkan putusan dari Pengadilan Niaga Medan, itu juga hakim menyatakan bahwa kami itu MS Glow secara sah dan sebagai pemilik sah dan juga sebagai pendaftar pertama. Dan pendaftaran merek PS Glow itu dianggap juga tidak jujur dan membonceng ketenaran kampus. Bagaimana tanggapan Anda tentang gugatan balik dari pihak PS Glow? Baik, kami tentu saja menghormati proses hukum ya, tapi kami tetap mencoba untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Itu dikarenakan menurut kami putusan dari Pengadilan Niaga Surabaya ini bertentangan dengan fakta yang kami miliki dan juga pendaftaran resmi yang sudah kami miliki sejak 2016. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Alkartina. Selamat sore. Baik, kembali lagi bersama saya. Di sini saya sudah berada di mana lokasi PS Glow mengajukan gugatan balik kepada MS Glow. Bisa saya wawancarai mengenai sengketa PS Glow dan MS Glow? Oh iya bisa. Dengan siapa saya berbicara? Saya Givari, kuasa hukum dari PS Glow. Baik, bisa Bapak ceritakan latar belakang Bapak mengajukan gugatan balik kepada pihak MS Glow? Oh iya, di sini kami dari PS Glow telah mengajukan gugatan balik pada 12 April 2022 karena kami merasa bahwa merek kami ini PS Glow dan juga PS Store Glow ini telah berdiri lebih dulu daripada MS Glow sejak tahun 2021. Dan juga hakim telah menyatakan bahwa merek dari MS Glow itu telah mendaftarkan merek mereka secara tidak sah secara kemiripannya. Dan juga dari putusan itu, hakim telah menyatakan bahwa merek dari MS Glow ini harus membayar sebanyak 37,9 miliar kepada PS Star dan juga PS Glow. Untuk yang saya dapatkan beritanya kalau MS Glow ini mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, gimana pendapat Bapak? Iya betul, tentu kami pihak dari PS Glow sangat menghormati proses dari kasasi ini. Namun kami juga percaya dan yakin bahwa merek kami tentu sudah terdaftar lebih dulu secara sah dan juga sesuai prosedur. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Selamat sore. Itulah penjelasan dari kedua belah pihak, baik di PS Glow dan juga MS Glow. Selebihnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Tidak berhenti sampai di sana, pihak MS Glow kemudian mengajukan kasasi kepada pihak Mahkamah Agung pada tanggal 21 Juli 2022. Dalam memori kasasinya, MS Glow menegaskan bahwa mereka telah mendaftarkan merek sejak tahun 2016, jauh sebelum PS Glow pada tahun 2021.
Mahkamah Agung akhirnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya keliru dalam menerapkan hukum. Gugatan PS Glow dianggap kabur, tidak mencantumkan detail pendaftaran merek, dan seharusnya tidak dapat diterima karena berkaitan erat dengan perkara sebelumnya di Medan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan menyatakan MS Glow sebagai pemilik sah atas merek tersebut. Putusan ini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atau inkraj. Itulah rangkaian perjalanan hukum dari kasus MS Glow dan PS Glow yang memberikan pembelajaran penting dalam dunia hak kekayaan intelektual. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dijelaskan bahwa perlindungan diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek. Bagi pelaku usaha, penting untuk memastikan bahwa merek Anda sudah terdaftar secara resmi agar tidak tersandung sengketa hukum di kemudian hari. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua bahwa selain kualitas produk, perlindungan hukum adalah hal krusial dalam berbisnis. Saya Nabila Zalfa, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Jangan lupa lindungi ide dan karya Anda dengan hak yang sah. Terima kasih.